Panik, ya, jangan panik apabila ada terjadi kesalahan input data di sistem pendataan, karena kita ini adalah pendataan, bukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat Kemenak dimanapun Anda berada. Alhamdulillah kita bertemu kembali dalam acara dialog Kemenak Menyapa. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang pendataan pegawai non-ASN di instansi pemerintah. Nah, pada hari ini kita akan berdiskusi tentang teknis pembuatan akun dan penginputan riwayat kerja di sistem pendataan KN. Untuk itu bersama saya telah hadir narasumber kita yaitu Fadli SESE. Beliau adalah fungsional analis pegawai ahli pertama kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau. Assalamualaikum Fadli. Waalaikumsalam. Siap ya? Alhamdulillah. Oke, kita ingin Fadli bagi informasi sebagai admin ya. Nah, bagaimana ini tentang tahapan pembuatan akun di BKN? Silakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali pada pagi yang berbahagia ini bisa menyapa sahabat Kemenak. Baik, terkait dengan pendataan tenaga non-ASN ya, sebagaimana yang telah disampaikan pada sesi sebelumnya bersama Pak Ilviananda, bahwasanya pendataan tenaga non-ASN ini adalah amanah dari Menpan RB sebagai leading sektor. Nah, untuk pendataan tenaga non-ASN sendiri itu kita ada melewati beberapa tahapan, di mana tahapan awal kemarin kita telah melewati tahap pendataan awal ataupun input data awal, mulai dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 9. Terus dilanjut dengan validasi data itu bertujuan sebagai untuk mengetahui ataupun untuk memastikan bahwa tenaga non-ASN tersebut adalah tenaga non-ASN yang masih aktif bekerja sampai pada periode pendataan atau sampai dengan tahun 2022. Nah, pada saat ini kita sedang melewati tahap pembuatan akun dan juga penginputan masa kerja, khususnya penginputan masa kerja. Nah, sampai detik ini ya sudah di Kanwil sendiri, di Kanwil Kementerian Agama Provinsi Riau, kita ada 3.466 orang tenaga non-ASN yang telah kita data, dan sampai detik ini sudah ada sekitar 3.000-an orang yang sudah bisa membuat akun. Nah, sisanya sekitar 500-an orang yang masih bisa belum membuat akun. Nah, itu diperhatikan ya, teman-teman yang belum. Jadi buat teman-teman yang belum bisa membuat akun sampai hari ini, tadi telah kita pantau juga di sistem, memang masih banyak juga yang belum bisa membuat akun. Jangan risau, jangan khawatir. Teman-teman ataupun Bapak Ibu sekalian pasti tetap akan bisa membuat akun, karena memang ini adalah kendala kita di pusat, di Biro Kepegawaian, yang melakukan injek data dari sistem ke dalam aplikasi pendataan yang dimiliki oleh BKN. Maka data yang diinjek itu bertahap, ataupun data yang diimpor ke sistem aplikasi BKN itu bertahap. Makanya sampai di sini ada kawan-kawan yang masih belum bisa membuat akun. Nah, untuk tahapan pembuatan akun sendiri, mungkin Bapak Ibu atau rekan-rekan sudah mendapat link ya, telah di-share link untuk pembuatan akun. Yang perlu Bapak Ibu perhatikan adalah dalam pembuatan akun itu adalah NIK, nomor KK yang terdaftar di Dinas Capil. Makanya kalau Bapak Ibu tidak bisa mendaftar, itu kemungkinan disebabkan salah satu faktornya adalah karena NIK-nya belum terdaftar di Dinas Capil. Ya, seperti itu. Kemudian langkah selanjutnya itu input NIK, nomor KK, terus ada juga nanti penginputan pas foto, penguploadan pas foto, dan juga penguploadan KTP. Nah, itu upload pas fotonya itu backgroundnya berwarna biru sesuai dengan buku petunjuk yang telah diterbitkan. Kemudian KTP-nya juga diupload sesuai dengan petunjuk. Intinya Bapak Ibu baca buku panduan ataupun buku petunjuk yang telah disebarkan atau diberikan oleh BKN. Seperti itu, Bu Sri. Itu untuk tahapan awal untuk pembuatan akun. Nah, setelah Bapak Ibu melakukan pembuatan akun, langkah selanjutnya adalah masuk
ataupun login ke dalam sistem ataupun aplikasi pendataan tenaga non ASN untuk melakukan penginputan riwayat masa kerja. Nah, sebelumnya untuk pembuatan akun sendiri Bapak Ibu yang perlu diperhatikan itu adalah jangan sampai lupa password. Ya, jangan lupa sampai lupa password ya, kalau bisa dicatat, ditulis agar ingat. Ataupun jangan sampai lupa pengamanan daripada akun tersebut. Nanti ketika pendaftaran akun nanti ada 2 pertanyaan sebagai pengamanan terhadap akun Bapak Ibu. Iya, Ya. lagi, Itu dicatat juga untuk pertanyaan pengamanan tersebut. Seperti itu. Nah, selanjutnya ada lagi tahapannya? Ya, untuk selanjutnya setelah Bapak Ibu mendapatkan akun, ada akunnya, kemudian ada passwordnya, Bapak Ibu bisa login ke dalam sistem aplikasi ataupun link yang telah diberikan. Login melalui portal ataupun melalui menu masuk ataupun login. Kemudian login menggunakan NIK dan juga password yang telah Bapak Ibu buat masing-masing, seperti itu. Ketika Bapak Ibu masuk ke dalam sistem pendataan, ada perbedaan antara yang tenaga honorer K2 atau THK2 dengan yang bukan THK2 daripada menu yang tampil di akun Bapak Ibu masing-masing. Kalau untuk tenaga honorer K2 ataupun THK2 itu ada jendela informasi, di atas data tersebut, data Bapak Ibu tersebut, bahwa Bapak Ibu terdaftar ataupun aktif sebagai THK2. Itu yang membedakan antara yang THK2 dengan yang bukan THK2. Nah, ada beberapa kasus kita temukan Bu Sri, di mana tenaga honorer K2 itu ketika mereka login tidak muncul informasi bahwa mereka itu adalah tenaga honorer K2. Nah, itu bisa jadi kemungkinan pada saat penginputan awal yang dilakukan oleh admin yang ada di Satker masing-masing tidak mencantumkan nomor peserta THK2. Nah, untuk kasus seperti itu Bu Sri, itu bisa dilaporkan ke admin Satker masing-masing untuk bisa kita teruskan ke Biro Kepegawaian Pusat untuk dilakukan riset ulang. Kalau sudah dilakukan riset ulang, maka harus dilakukan entry ulang dari awal lagi dan seterusnya. Seperti itu Ya. bisa. Jangan takut ya, masih ada solusi. Masih ada solusinya. Kemudian ada lagi tahapan selanjutnya atau kendala barangkali? Ya, untuk tahapan selanjutnya setelah di akun pendataan sendiri nanti Bapak Ibu melakukan penginputan biodata pribadi dulu atau data pribadi sesuaikan dengan apa yang dimintakan oleh aplikasi. Intinya baca betul semua petunjuk ataupun permintaan yang diminta di dalam sistem aplikasi. Ya, jangan sampai seperti upload berkas ataupun data-data yang dipilih itu tidak sesuai dengan yang diminta oleh sistem. Seperti contoh tempat lahir. Kalau tempat lahir itu harus setingkat kabupaten kota kecuali pada saat pembuatan akun. Kalau pada saat pembuatan akun tempat lahir itu harus sesuai dengan yang di KTP. Apa yang ada di KTP itu yang ditulis. Tapi setelah masuk ke proses input data itu untuk tempat lahir itu setingkat kabupaten kota. Iya, sesuai SK. Iya. Oke. Ada lagi nih hal-hal yang harus diperhatikan nih selain kendala tadi ditemui di lapangan. Ada lagi mungkin? Kemudian Bapak Ibu untuk kendala teknis sendiri banyak juga kita temukan ya dalam pembuatan akun. Banyak keluhan, misalnya kapasitas file yang diunggah itu terlalu rendah gitu, sedangkan kapasitas file yang harus diunggah itu besar gitu. Contohnya seperti amprah gaji. Amprah gaji itu kan uploadnya per tahun, sedangkan gaji itu kan diterima per bulan. Nah, mekanismenya adalah dengan melakukan kompres terhadap file ataupun berkas yang akan diupload itu sesuai dengan yang diminta oleh aplikasi. Itu kalau dalam ketentuan untuk amprah itu cuma dibatasi sampai maksimal 2 MB atau 2 MB. Di atas itu nanti akan tertolak atau nanti akan muncul notifikasi bahwasanya berkas tidak bisa diupload. Itu artinya kapasitas filenya terlalu besar. Gitu. Kemudian salah upload data ataupun berkas yang diminta tidak sesuai misalnya. Contoh jabatan, misalnya kan jabatan yang diminta ataupun jabatan di SK berbunyi ini, kemudian yang diisi ini, seperti itu. Kemudian input masa kerja yang salah. Nah, Bapak Ibu perlu diperhatikan untuk masa kerja
sesuai dengan buku petunjuk yang diberikan oleh BKN, input masa kerja hanya diminta maksimal 5 tahun terakhir. Artinya kalau sampai 2021 Bapak Ibu masih aktif bekerja, atau sampai 2022 Bapak Ibu masih kerja, itu input masa kerjanya hanya bisa dihitung dari 2021 mundur 5 tahun. Artinya sampai 2017. Nah, di bawah itu input masa kerja tidak akan dihitung oleh BKN karena maksimal yang diminta cuma 5 tahun masa kerja oleh BKN. Seperti itu. Nah, bagaimana dengan kawan-kawan yang PAH ataupun penyuluh agama honorer yang mereka menerima SK itu secara rapelan, atau dalam satu SK itu masa kerja mereka itu 3 sampai 4 tahun gitu. Misalnya TMT SK-nya dari 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2021 misalnya kan, 2 tahun masa kerja atau 3 tahun. Nah, itu inputnya itu hanya 1 kali. Ya, karena berkaitan dengan nomor SK. Karena apabila dia menginput per tahun dengan nomor SK yang sama, maka sistem akan menolak. Jadi mereka hanya bisa menginput 1 kali dengan TMT masa kerjanya disesuaikan dengan yang di SK. Sampai batas terakhir pendataan itu adalah 31 Desember 2021 masa kerja yang dihitung. Jadi 2022 tidak dihitung. Jadi seperti itu Bu Sri. Kemudian satu lagi Bu Sri, ada yang sering kita temukan, ada pegawai yang terdata di 2 instansi. Nah, apabila ditemukan seperti itu Bapak Ibu yang melakukan pendataan di 2 instansi, contoh dia penyuluh agama honorer di Kementerian Agama, tapi yang bersangkutan juga adalah guru honorer di sekolah yang di bawah Pemda atau pemerintah daerah. Nah, yang bersangkutan sebelum bisa membuat akun, yang bersangkutan harus bisa memilih mau didata di mana, apakah mau didata di Kemenang ataupun mau didata di Pemda. Tapi kalau yang bersangkutan sudah bisa membuat akun, pada saat yang sebelumnya yang bersangkutan terdata 2 instansi, maka lihat di akunnya. Apa jabatan di akunnya? Kalau jabatan di akunnya contohnya adalah penyuluh, berarti dia terdata di Kementerian Agama atau di mana. Tapi apabila jabatan di masa kerja yang sudah ada itu adalah guru, berarti itu dia terdata melalui Pemda. Jadi seperti itu, harus bisa dipastikan cepat. Maka di awal kita sampaikan apabila ada pegawai yang bekerja atau honor pada 2 instansi, maka harus memilih salah satunya agar tidak ditemukan kasus seperti itu. Oke, nah ini yang paling penting kali ini, saran dari Fadli sendiri, apa yang penting dari rangkaian proses ini? Ya, yang perlu saya sampaikan Bapak Ibu sekalian, jangan panik. Ya, jangan panik apabila ada terjadi kesalahan input data di sistem pendataan. Karena kita ini adalah pendataan, bukan pemberkasan. Ya, jadi pendataan itu wajar kalau ada data yang salah ataupun keliru di input. Contohnya kasus yang kita temukan pada saat pembuatan akun, ada pegawai non ASN yang terupload KTP, bukan pas foto tapi KTP-nya yang diupload. Nah, untuk seperti itu jangan panik, lanjutkan saja untuk penginputan masa kerja, jangan dipikirkan. Nanti bisa kita klarifikasi di kemudian hari kalau memang itu jadi permasalahan, karena kita punya bukti, punya bukti fisik yang bisa membenarkan bahwa itu adalah sebuah kekeliruan. Jadi seperti itu, tidak perlu panik, tidak perlu keliru. Kita ini pada tahap pendataan, bukanlah pemberkasan. Dan satu hal yang perlu saya pastikan lagi, bahwasanya pendataan tenaga non ASN ini bukanlah pendataan untuk pengangkatan menjadi P3K. Nah, ini informasi yang bersebar di bawah itu seperti itu, bahwa pendataan ini adalah untuk P3K, bukan. Ya, bukan. Pendataan ini adalah dalam rangka untuk melakukan pemetaan terhadap tenaga honorer yang ada di semua instansi, baik itu pusat maupun instansi daerah. Oke, terima kasih Fadli telah hadir di acara kita yang hari ini memberikan informasi yang sangat bermanfaat. Dan untuk teman-teman yang mungkin belum selesai buat akun, masih ada waktu, silahkan dilanjutkan. Dan kalaupun tidak paham, bisa konsultasi langsung atau melalui via telepon ke kantor Kementerian Agama, dan kita sudah ada di sini adminnya langsung ya. Oke, terima kasih sahabat Kemenang. Kita akan bersua kembali dalam sesi selanjutnya. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.